Dek, ya Ma, gimana? PR-nya udah selesai tuh kerjain yang kemarin itu? Belum Ma. Kok belum? Udah sedikit, banyaknya nggak bisa Ma. Kok gitu? Habis Koko nggak mau ngajarin Dede. Hah? Kok gitu ya? Iya Ma. Kok adikmu nggak diajarin bikin PR tuh? Males mah. Kenapa? Tugasmu banyak? Enggak sih mah. Cuma Koko males ngajarin Dede, bandel, bolot. Maunya mau main melulu mah. Jadi Koko males ngajarinnya. Oh gitu. Sekarang gini dah. Dede. Iya mah. Nonton video sekolah minggu dulu yuk. Kita ibadah dulu, habis itu baru kerjain PR. Ya? Ya mah. Selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih. Hari ini kami mau memuji-muji nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita lihat lebih dahulu apa evaluasinya. Yang pertama, apakah usaha Demetrius? Yang kedua, siapakah yang menemani Paulus melayani di Efesus sebelum diutus ke Makedonia? Sebutkan 2 orang ya. Dan yang ketiga, dewa apakah yang disembah oleh orang Efesus? Dijawab setelah dengar cerita. Yuk kita akan menghafal ayat hafalan dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16b. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Gampang ya. Yuk sekali lagi. 1 Korintus 9 ayat 16b. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Yuk kita akan nyanyi. Stop. Ku mau katakan. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, dan sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, dan sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, anak-anak, masih ingatkah cerita minggu kemarin tentang anak-anak Skewa yang dikejar oleh orang yang kerasukan iblis? Dan orang-orang di sana melihat dan heran melihat anak-anak imam Skewa. Tapi Paulus mengatakan, jangan heran, mereka tidak percaya Tuhan Yesus, tetapi mereka menggunakan nama Tuhan Yesus dengan sembarangan. Nah, anak-anak, banyak orang-orang di Efesus menjadi percaya dan mereka membuang buku-buku sihir, buku-buku ramalan mereka, sekitar 50.000 uang perak mahalnya mereka rela buang karena mereka memiliki Kristus. Nah, anak-anak, Paulus menceritakan kepada jemaat di Efesus bahwa dia ingin ke Yerusalem melalui Makedonia, Akaya, juga pengen juga ke Roma.
tapi bukan untuk jalan-jalan loh ya. Nah, lalu Paulus mengutus Timotius dan Erastus. Ayo kamu mendahului aku dulu lah, kamu ke Makedonia ya. Nanti di sana tunggu aku. Aku akan datang dan melayani bersama. Sementara saya akan tetap tinggal dulu di Efesus karena harus tetap memberitakan Injil. Nah, anak-anak, di kota Efesus itu banyak pengrajin perak. Salah satunya adalah bernama Demetrius. Dia pengrajin perak, membuat kuil-kuilan dari Dewi Artemis. Jadi Dewi Artemis itu tinggal di kuil, begitu ya. Dia bikin miniaturnya dari perak. Dan ternyata penghasilannya besar. Laku, banyak sekali pembelinya. Dia mempunyai banyak pegawai untuk membuat miniatur ini. Kenapa? Karena orang-orang di Efesus menyembah Dewi Artemis, juga harus mempunyai kuil-kuil kecil ini di rumahnya, gitu ya. Nah, suatu kali Demetrius mengumpulkan karyawan-karyawannya, lalu katakan begini, kita sadar nggak bahwa kita mendapat uang, mendapat penghasilan dari karya kita. Membuat kuil kecil miniatur Dewi Artemis. Tetapi kamu lihat nggak tuh, si Paulus yang mengajarkan bahwa patung buatan manusia itu bukan dewa. Wah, ini membahayakan loh. Orang-orang bisa nggak beli kuil buatan kita. Tidak lagi membeli patung-patung buatan kita. Dan Paulus memberitakan berita ini dari Efesus sampai ke Asia loh. Semua diberitakan bahwa patung buatan manusia itu bukan dewa. Kan bahaya tuh ya. Nah, padahal kalau dia mengatakan begitu, berarti kuil dan dewa Artemis yang kita sembah dihina sama dia. Kalau begitu orang pada nggak mau beli, waduh, kita nggak ada penghasilan. Dan jangan lupa loh, dia sedang menghina Dewi Artemis loh. Wah, anak-anak, ketika pegawainya mendengar, Paulus menghina Dewa Artemis, mereka langsung berteriak-teriak. Mereka malah marah-marah, katakan, "Hai, besarlah Dewi Artemis di Efesus ini. Siapa yang akan membinasakan? Mana dia?" Wah, mana? Anak-anak mereka menjadi marah, pegawainya Demetrius itu. Dan mereka datang ke gedung kesenian. Di gedung kesenian itu ternyata tidak ada Paulus. Tapi yang ada hanya Gaius, Aristarkus, teman dari pelayanannya Paulus. Mereka ditangkap ya. Gaius dan Aristarkus ditangkap mereka. Langsung dibawa ke pemimpin ya. Nah, anak-anak, ada beberapa pembesar yang bersahabat dengan Paulus. Langsung cari Paulus, katakan, "Masuk. Paulus, jangan keluar ya. Jangan lagi datang ke gedung kesenian. Lagi banyak orang, lagi digeruduk. Gaius dan Aristarkus ditangkap." Nah, saking ramainya mereka demo, teriak-teriak, "Mana Paulus? Ada seorang yang bernama Alexander. Ini kayaknya mirip-mirip nih, didorong ke depan. Lalu Alexander, kenapa nih? Aku kok didorong-dorong ya? Lalu katakan, begini. Tenang saudara-saudara. Tapi ada katakan, dia orang Yahudi. Ya, nggak usah dengar, katanya ya. Lalu mereka teriak-teriak lagi, besarlah Dewi Artemis, dewinya orang Efesus. Nah, akhirnya ada seorang panitera kota yang menenangkan mereka. Gini saudara-saudara ya. Kota Efesus itu memang kota yang paling setia di dalam memelihara kuil dan Dewi Artemis. Ya. Dan memang Dewi Artemis itu maha besar. Dia turun dari langit, ya kan? Itu nggak bisa dibantah. Orang Efesus ini sangat memelihara. Jadi kalau orang-orang itu yang kalian sebut siapa? Paulus. Ya, kalau Paulus ada di kota ini, dia tidak merusak, tidak merampok, dan tidak menghujat Dewi Artemis kita, ya sudah, nggak usah dimasalahin. Kalau Demetrius mengadu kepada sidang pengadilan,
Harusnya bukan teriak-teriak demo begini. Bawa aja ke sidang pengadilan. Jadi nggak usah ribut-ribut ya. Nanti malah kita dituduh membuat onar dan huru hara. Ngerti nggak? Ayo sudah bubar dah. Bubar. Ayo bubar. Akhirnya mereka membubarkan diri dan keluar dari gedung kesenian. Nah anak-anak, begitu banyak tantangan, fitnahan di dalam melayani Tuhan. Apakah Paulus menjadi jera atau kapok melayani Tuhan, memberitakan Injil? Ngapain malah di demo-demo, malah difitnah gitu ya? Tidak ya, Paulus tetap semangat memberitakan Injil. Bahkan terus keinginan Paulus ingin memberitakan Injil sampai ke kota Roma. Nah anak-anak, mengapa ya Paulus kok tidak bosan, tidak kapok, tidak jera untuk memberitakan Injil? Karena dia sudah mengalami kasih Tuhan dan ingin banyak orang mengalami kasih Tuhan juga. Ingin semua orang juga diselamatkan. Nah anak-anak, itulah tugas kita. Mari kita mau melayani ya. Tuh kok Dedek, Paulus tidak bosan-bosan memberitakan Injil walaupun banyak tantangan. Nah, harusnya kalian juga begitu. Koko ngajarin itu juga pelayanan, jangan bosan-bosan ya. Dedek juga harus semangat belajar ya. Jangan main dulu. Iya, Ma. Ya, Ma. Papa nanti mau ajarin Dedek. Bagaimana anak-anak? Apakah kita menjadi kecewa ketika yang kita ajarin seperti boneka tadi nakal, bandel? Kita tetap melayani ya. Atau teman tidak suka dengan kita karena kita menjadi orang Kristen, kita menjadi kecewa? Tidak ya. Mari kita seperti Paulus yang terus memberitakan Injil. Bisa dilakukan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tolong kami setia memberitakan Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Sampai jumpa anak-anak.